Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa berkumpul semuanya di sini pada hari ini. Bapak-bapak juga mungkin nanti ada bapak bergabung, Ustadz Aib juga termasuk bapak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya pada masa pandemi saat ini kita tetap jangan lupa untuk menjaga prokes. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa kembali bertemu secara virtual pada kajian mingguan Majelis Pengajian Perancis yang akan nanti dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Aib Saifuddin, dan dimoderatori oleh Teh Desi. Mangga, silakan Teh Desi. Terima kasih Teh Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ustadz Aib dan para peserta kajian di Majelis Perancis pagi ini. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia dan rahmatnya kita berkumpul di majelis pengajian ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan umat muslim, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini bertema hukum dan keutamaan mengkonsumsi makanan halal yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Aib Saifuddin Syahida. Beliau adalah pimpinan pesantren Tahfiz Quran MD Fatahillah Ciamis, Jawa Barat. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktunya 45 menit Pak Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah pengajian semuanya, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali di hari ini melalui majelis virtual. Kita berdoa mudah-mudahan jamaah semuanya, kita semua orang-orang yang kita sayangi, keluarga, tetangga, kaum muslimin semuanya kita saling mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Allah mudahkan, Allah berkahi berbagai urusan kita, dan kita senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas dan nanti kita bisa diskusikan. Waktunya sekitar 40 menit ya. Nanti kalau sudah lewat bisa diingatkan. Baik. Insya Allah tema kita adalah berkaitan dengan makanan. Ya. Bagaimana hukum dan keutamaan mengkonsumsi makanan yang halal. Ini penting sekali. Kita awali dengan sebuah kisah bahwa di zaman dahulu kala dikisahkan dalam sebuah kitab itu ada seorang manusia yang senantiasa taat kepada Tuhannya, beribadah, dan terkenal orang yang waro ataupun terpelihara. Ya. Banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh, ibadahnya terkenal baik. Namanya adalah
Ibrahim bin Adham. Suatu ketika beliau melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kemudian setelah selesai menunaikan ibadah haji, hendak pergi ke Masjidil Aqsa untuk melanjutkan dia beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masjid yang memang banyak pahalanya adalah setelah Masjid Al-Haram di Makkah, kemudian Masjid An-Nabawi di Madinah, kemudian juga Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau ini bergegas menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian karena perjalanan jauh tentunya mempersiapkan makanan, bekal. Dan dikisahkan beliau itu membeli 1 kilo kurma di pelataran Masjid An-Nabawi di Madinah. Beliau membelinya, kemudian beliau bayar sesuai dengan harganya yang ditentukan oleh penjual. Dan kemudian Ibrahim bin Adham ini melihat 1 butir kurma yang berada di luar dari wadah kurma ataupun yang pakai plastik yang beliau beli tadi. Dan Ibrahim bin Adham ini mengira bahwa sebutir kurma itu adalah punya dia yang keluar dari wadah yang tadi dibeli 1 kilo. Kemudian diambil, kemudian dimakan. Singkat cerita beliau sampai di Qubatus Sakhra di Masjid Al-Aqsa. Beliau beribadah, bermunajat dengan khusyuk, itu seperti biasa. Berdoa. Kemudian dikisahkan terdengar sama Ibrahim bin Adham ini ada percakapan. Disebutkan bahwa itu adalah percakapannya malaikat. Karena begitulah kepada orang-orang soleh itu ada kalanya memang Allah tampakkan berbagai keistimewaan. Ya. Bahwa ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh itu adalah namanya karomah ataupun ma'unah. Terdengar percakapan 2 malaikat bahwa, oh ini Ibrahim bin Adham ya, yang ibadahnya bagus, kemudian berdoa dan doanya diijabah. Malaikat yang satu lagi menyampaikan bahwa, oh tidak, sekarang dia sudah 4 bulan ini, ya ceritanya berlangsung 4 bulan. Jadi doanya tidak diijabah. Kenapa? Karena dia memakan 1 butir kurma yang bukan miliknya. Terdengar, dia terperanjat dan langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Dia ingat, oh iya dulu pernah memakan sebutir kurma ketika membeli kurma di Madinah. Kemudian dia kembali akan mencari penjual kurma yang dahulu. Dia akan minta dihalalkan. Pas sesampainya di pelataran Masjid Nabawi, ternyata orang yang dulu berjualan kurma itu sudah tidak ada. Yang ada adalah anak muda. Dan kemudian dia datangi, dia sampaikan ya yang dialami. Kemudian penjual kurma yang sekarang anak muda itu menyampaikan, iya, dulu yang jualan di sini adalah bapak saya, bapak kami, dan sudah meninggal. Ya. Dia sampaikan maksudnya kemudian dikatakan bahwa saya sendiri sudah menghalalkan silahkan. Tetapi putranya bapak itu banyak, ada sampai 11 orang. Ya. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, baik, kalau begitu saya minta alamatnya yang 11 orang itu karena berjauhan, ya, akan saya datangi, akan saya minta kehalalan atas apa yang saya makan. Singkat cerita semuanya didatangi, beliau berjuang mendatangi satu-satu anak-anaknya, dan kemudian ada
kehalalan dari ahli waris tadi yang berjualan, kemudian berdoa lagi, dan kemudian ada terdengar percakapan dua malaikat bahwa ini Ibrahim bin Adham. Iya. Apakah ini doanya gimana masih belum bisa dijabah oleh Allah? Malaikat yang satu lagi mengatakan, sekarang sudah dihalalkan, maka sekarang sudah seperti biasa doanya diijabah oleh Allah SWT. Bagaimana dari kisah ini adalah sebutir kurma bisa menjadi penghalang tidak dikabulkannya doa. Maka tentunya bagaimana makanan yang halal ini begitu penting bagi kita sebagai orang yang beriman, ya. Dan banyak di dalam Al-Quran seruan-seruan bagaimana perintah kita memakan ataupun meminum, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal tentunya. Ya, ada seruannya langsung disampaikan kepada khitabnya kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga yang secara umum kepada manusia, ya ayyuhan nas. Nah, maka bagaimana hukum dan keutamaan mengkonsumsi makanan yang halal ini tentunya kita memandang adalah sesuatu yang begitu penting, karena tadi terkait dengan keimanan dan juga terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah tentunya, dan juga nanti bagaimana manfaatnya dengan keseharian kita, dengan kesehatan, dengan tubuh kita itu kan. Maka salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an adalah ini di surat Al-Maidah ayat 88 ya. Perintah memakan makanan yang halal. Kita tentunya sebagai orang yang beriman, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan tentunya yang menghalalkan dan yang mengharamkan itu adalah dasarnya adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita lewat firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, yang telah Allah berikan rezeki sebagai rezeki halalan thayyiban, yang halal juga baik. Nah, jadi di sini jelas bahwa kita diperintahkan memakan rezeki yang Allah berikan itu yang halal juga baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada. Jadi orang yang memakan makanan yang halal dan baik itu adalah identitas orang yang beriman, dan lebih juga dia bertakwa. Ya, takwa itu adalah sifat yang tinggi karena akumulasi dari berbagai kebaikan yang dilakukan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan makanan, jadi orang yang beriman dan bertakwa itu dia senantiasa memperhatikan apa yang dikonsumsinya, yaitu dengan yang halal dan juga baik, halalan thayyiban. Nah, maka bagaimana kita keseharian mengkonsumsi ataupun memakan makanan dan juga tentunya minuman yang halal juga baik. Nah, makanan yang halal itu berdasarkan ayat yang tadi kan, halalan thayyiban. Makan yang dimakan itu memenuhi ketentuan. Berdasarkan ayat yang tadi ada halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Halal itu artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat. Ya. Dan ketika kita melihat, memperhatikan, yang halal itu lebih banyak gitu kan. Yang halal itu lebih banyak. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan, boro-boro yang halal mencari yang haram aja susah katanya, apalagi yang halal. Yang halal itu lebih banyak. Ya. Dalam salah satu ayat disebutkan, uhilla lakum saydul bahri
wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagi kalian itu saydul bahri, semua binatang yang ada di laut. Ya, tentunya kita ingat ketika belajar SD itu kan bahwa Indonesia saja 2/3-nya adalah perairan. Tentunya lebih banyak penghuninya gitu kan. Ya, lebih banyak penghuninya. Lebih banyak yang halal untuk dimakan. Kecuali mungkin kapal laut jangan dimakan ya. Jadi yang halal itu lebih banyak. Maka halal dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat. Jadi nanti kalau ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarang berarti itu menjadi haram. Ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih banyak yang halalnya. Baik itu makanan dari tumbuh-tumbuhan, ataupun buah-buahan, ataupun hewan. Ya kan? Kita mengenal ada protein itu kan ada hewani, ada nabati. Lebih banyak yang halal. Jadi halal itu adalah dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat. Jadi yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan selera manusia. Kemudian halalan thayyibah, yang thayyib. Thayyib itu diartikan baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan tentunya. Ya, ini lebih baik. Karena mungkin ada makanan yang halal tetapi bukan tidak bergizi ya. Jadi gizinya sedikit. Karena yakin semua yang Allah ciptakan itu ya berupa makanan itu semuanya mengandung manfaat. Apapun. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak manfaatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat bahwa innallaha la yastahi ayyam yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu mempermisalkan ayat deriba masalah ba'udah, ya apa itu nyamuk, bahkan yang lebih kecil, yang lebih ya daripada nyamuk lebih kecil. Ya, kalau kita lihat kan nyamuk itu memang membuat tidak nyaman kan, membuat gatal, ya digigil nyamuk gitu kan, digigit nyamuk. Tetapi dari nyamuk itu banyak pabrik-pabrik yang memproduksi supaya nyamuk itu hilang gitu kan. Ya. Banyak mereknya. Ya, ibu-ibu, tete-tete saya kira lebih tahu gitu kan. Nah, itu hikmahnya. Jadi yakin bahwasanya Allah itu menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, sayang kepada hambanya. Maka ya, makanan pun lebih banyak yang halal. Kemudian halalan thayyibah, yang baik, mengandung nutrisi, bergizi dan juga menyehatkan tentunya bagi tubuh kita. Nah, ibu-ibu semuanya, teteh-teteh yang dirahmati Allah, maka kriteria makanan yang halal itu ada 3. Dari segi wujudnya ataupun zatnya, ya tidak termasuk makanan yang diharamkan. Ya, karena makanan yang diharamkan itu adalah nanti ada disebutkan di beberapa ayat dan hadis. Ya, ciri-cirinya. Nah, selama tidak ada larangan berarti itu halal dari segi wujudnya ataupun zatnya. Ya, jadi makanan yang halal dari segi wujudnya, zatnya, ya barangnya gitu kan. Kalau hewan berarti hewan apa gitu kan? Kerbau, sapi ataupun unta, ya, ataupun mungkin dari jenis unggas, burung, ya, dan yang lainnya. Itu yang halal. Nah, kemudian halal juga cara mendapatkannya. Proses mendapatkannya. Karena ada nanti yang mendapatkan yang tidak baik. Ya. Ketika wujudnya zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, yang menjadi tidak halal, menjadi haram. Ya, bagaimana cara mendapatkannya pun diperhatikan. Ya, karena untuk sampai makanan, sesuap makanan saja sampai ke mulut kita, ya itu ada prosesnya, gitu kan? Ya, ada prosesnya. Maka biasanya ada kata-katakan berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan makanan itu? Ya, jadi bukan cuma zat atau wujudnya saja.
Kemudian yang selanjutnya halal juga secara proses pengolahannya. Ya, pengolahannya dengan cara yang halal, ya. Memasaknya mungkin kalau sebelum dimasak kan kalau hewan kan dipotong ataupun disembelih, nanti ada ketentuannya. Ya, jadi kriteria makanan yang halal itu 3 hal ini. Halal segi wujudnya ataupun zatnya, barangnya, kemudian halal cara mendapatkannya, dan halal proses pengolahannya. Ya, ini lebih banyak kepada kalau proses ini kepada hewan biasanya. Karena kalau buah-buahan kan itu tinggal didapatkan, tinggal dipetik, gitu kan. Ya, tinggal dipetik, tidak dipotong ataupun tidak disembelih. Gitu. Ya, jadi kriteria makanan yang halal ini secara wujudnya, secara cara mendapatkannya, juga proses pengolahannya, semuanya harus sesuai dengan ketentuan supaya menjadi halal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sekarang halal menurut wujudnya itu ya, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam hadisnya itu menjelaskan ya, bagaimana yang halal, bagaimana yang haram. Tapi yang halal tentunya lebih banyak. Selama tidak ada dalil yang menerangkan itu adalah haram, berarti halal. Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal. Ya, al-halalu ma halallahu fi kitabih. Al-halalu yang halal itu adalah ma apapun halallahu fi kitabih yang Allah halalkan di dalam kitabnya. Jadi dasarnya adalah kitab Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Dan begitu pun sebaliknya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Yang haram itu adalah apa yang disebutkan haram di dalam kitab Allah dan hadis Nabi. Jadi makanan yang halal menurut wujudnya ataupun menurut zatnya adalah yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya tadi di dalam Al-Qur'an bahwa uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian semua saydul bahri, binatang yang ada di laut itu kan. Ya. Kemudian yang kedua, makanan yang tidak kotor ataupun menjijikan. Ya. Jadi halal menurut wujudnya adalah makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikan. Kan di dunia ini ada hal-hal yang menjijikan gitu kan. Ya, hewan-hewan yang menjijikan. Ya, setiap kita saya kira punya cerita dan ada mungkin hewan yang takut sama hewan tertentu gitu kan, ataupun jijik sama hewan tertentu. Ya, biasanya apa itu? Ulat, ada yang takut sama ulat gitu kan. Ataupun kaki seribu. Kaki seribu bahasa Sundanya titinggi gitu kan, ataupun apalagi gitu kan. Ya. Jadi tidak kotor dan tidak menjijikan. Jadi kalau yang menjijikan dan kotor berarti haram gitu kan. Jadi menurut wujudnya, menurut zatnya adalah yang tidak menjijikan dan ataupun kotor. Dalam surat Al-A'raf itu disebutkan bahwa dan tidak menghalalkan segala yang baik dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya, bisa dilihat. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jadi yang dihalalkan itu adalah yang baik. Maka harus yakin bahwa yang Allah halalkan itu adalah baik bagi kita. Untuk kesehatan, untuk tubuh, ya, untuk perkembangan diri gitu kan. Yakin itu karena ini yang ngaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu akan kebutuhan hambanya. Yang membuat manusia ataupun yang menciptakan manusia ya, itu adalah Allah. Sama halnya dengan kalau diibaratkan yang membuat kendaraan, itu ada yang membuatnya ya, pabrik sebuah pabrik gitu kan. Ya, di dalamnya ada tim kan yang dikeluarkan, ada kendaraan ibaratnya kan membuat ini buku pedomannya. Dan pabrik itu yang mengeluarkan tentunya lebih mengetahui bagaimana yang dia diproduksi. Allah Maha segalanya.
Allah Maha tahu akan kebutuhan kita. Maka Allah yang menghalalkan di dalam kitabnya dan juga di beberapa keterangan melalui baginda Rasul hadisnya, karena Rasul itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad. Apa yang beliau sampaikan menjadi sebuah dasar. Dalam surat An-Najm itu disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh baginda Rasul itu adalah semata-mata wahyu, dibimbing selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan ini halal menurut wujud ataupun zatnya. Jadi wa yuhillu lahumut thayyibat, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, wa yuhallimu 'anhumul khaba'ith, yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya makanan yang tidak mendatangkan madarat. Ya, tidak mendatangkan kemadharatan, bahaya, tidak membahayakan kesehatan tubuh, ya, tidak merusak akal ataupun tidak merusak moral dan bahkan akidah. Nah, maka nanti ada kaitannya antara makanan dengan kepribadian, antara makanan dengan akhlak, gitu kan, antara makanan tentunya dengan kesehatan tubuh, jelas, gitu kan. Ya, jadi ada hubungannya bagaimana pentingnya makanan yang halal ini. Ya, jadi halal menurut zatnya adalah yang tidak mendatangkan madarat, tidak mendatangkan mafsadat ataupun kerusakan, membahayakan bagi kesehatan tubuh kita, ya, tidak merusak akal ataupun merusak moral dan bahkan akidah. Jadi ini halal menurut zatnya ataupun menurut wujudnya, gitu kan. Ya. Jamaah sekalian, teteh-teteh dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui makanan yang diharamkan. Karena lawan daripada halal adalah haram. Ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Ya. Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan ada yang samar-samar di antara yang halal dengan yang haram. Itu namanya adalah syubhat. Bagaimana dalam hadis ini baginda Rasul mengibaratkan barang yang syubhat itu adalah, ya, seperti seorang pengembala. Ya. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang mengetahui terkait dengan yang samar ini. Yang namanya juga samar, gitu kan. Ya. Faman taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya. Siapa yang menjaga dari yang samar-samar ini, dia telah menjaga dirinya dan juga agamanya, gitu kan. Ya, gambarannya adalah kalau yar'a haulal hima yushaku ayyur ta'afi. Sama dengan seorang pengembala yang mengembala gembalaannya, taruhlah kambing, gitu kan. Dia mengembala di kebunnya, punya dia, ya kan. Nanti makanan yang dimakan dari kebun dia, yang dimakan kambing, kemudian melewati perbatasan antara kebun punya dia dengan kebun punya orang lain. Kemudian yang namanya hewan kan gembalaan tidak mengetahui apakah itu kebun majikannya ataupun punya orang lain. Maka gambaran bagaimana hewan itu lama-lama dia akan memakan makanan dari kebun orang lain. Ya, bahasa Sundanya ngaranjah, gitu kan. Jadi melintasi. Ya, maka itu gambaran bagaimana yang sama. Nah, baik, jadi makanan yang haram itu adalah salah satunya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, bahwa makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Qur'an, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Jadi bangkai itu haram, tidak boleh dimakan. Ya. Maitatu, mayat, bangkai. Wad-dam, juga darah. Disebutkan darah ini adalah darah yang mengalir, karena di dalam
tubuh kita ataupun tubuh hewan itu kan ada darah yang yang tidak mengalir, itu hati atau apa itu kan, ya, sama yang darah yang ada darah yang tidak mengalir, ya, kalau itu boleh dimakan, halalkan hati ataupun paru atau apa, ya. Jadi kalau darah yang mengalir itu tidak boleh, ya. Waddamu walahmul khinzir, dan daging babi, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah ataupun disembelihnya ya atas nama yang lain, ya, itu haram. Ya, berarti ini prosesnya, caranya, ya. Kalau yang tadi darah, bangkai sama daging babi adalah zatnya, ya. Kemudian wal munkhaniqah, yang tercekik, wal munqudatu, yang dipukul, wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk, wa ma akala sab'u, dan yang diterkam binatang buas, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih, wa ma zubiha 'alan nusub, dan yang diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Tadi di atas namakan ya selain Allah, ya, ataupun ya untuk berhala, gitu kan. Nah, ini adalah makanan yang dinyatakan haram di dalam Al-Qur'an. Jadi ada yang secara zatnya, ya, bangkai, darah, daging babi, yaitu zatnya. Kemudian kalau secara proses berarti penyembelihan, ya. Kalau yang tercekik, ya, tercekik akhirnya meninggal ya, mati, ya, mati tercekik ataupun dipukul, ya, ada pengembala memukul dicepret sampai mati hewannya, ya, padahal kambing ya, itu tidak boleh dimakan karena matinya bukan disembelih, gitu kan, dipukul, ya. Yang jatuh juga sama, ya. Nah, hewan jatuh akhirnya mati, ataupun yang ditanduk, karena hewan kan beberapa punya tanduk, kelahi, gitu kan, adu, yang makanya ada kan adu domba itu karena dombanya adu dan punya tanduk, ditanduk akhirnya kalah dan mati, gitu kan. Ataupun yang diterkam binatang buas, ya, yang diterkam binatang buas, karena sesama binatang kan ada yang saling memakan, gitu kan, yang memakan daging, itu kan ada karnivora, ada herbivora, ada omnivora, ya. Dan manusia adalah memakan semuanya, ya, gitu kan, ya. Jadi daging dimakan, juga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dimakan, ya. Kalau lihat itu memang manusia, ya, dalam tanda petik rakus juga, ya, gitu kan. Karena ada hewan yang hanya memakan ya binatang buas, kan, harimau cuma makan itu saja, kan, makan daging, ya. Dikasih dikasih salad kayaknya nggak mau, gitu kan, ya, harimau. Jadi yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih, gitu kan. Disembelih, ya, tentunya yang disembelih adalah ininya lehernya. Makanya nanti ada cara menyembelihnya, ya, harus sesuai, ya. Karena kalau tadi ada yang tercekik, ya, yang tercekik tentunya kan lehernya, tetapi tidak disembelih. Kalau yang dipukul bisa anggota badan apa saja, gitu kan, ya, bisa kakinya, bisa badannya, itu kan, yang jatuh kemudian yang ditanduk, ya. Jadi yang diharamkan pula adalah yang disembelih untuk berhala ataupun diperuntukkan, ya, untuk bukan atas nama Allah, gitu kan, ketika menyembelihnya, ya, karena sesajen atau apa, gitu kan. Nah, itu secara prosesnya berarti tidak halal ataupun haram. Jadi ini adalah makanan yang dinyatakan haram dalam Al-Qur'an, jelas, ya. Jelas bahwa bangkai, darah, daging babi, kemudian yang disembelih bukan atas nama Allah dan selanjutnya. Jadi itu adalah makanan yang haram. Kemudian cara mendapatkannya. Makanan
menjadi haram apabila didapatkan dengan cara yang batil. Ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kalau caranya batil, tidak baik, ya entah itu mencuri, merampok, merampas, korupsi dan yang lainnya, pokoknya dengan cara batil itu menjadi tidak halal. Ya, yang dicuri adalah ayam. Ya, zatnya halal, tetapi prosesnya tidak halal, makanya menjadi haram gitu kan. Ini secara proses mendapatkannya. Jadi halal ketika dengan cara yang baik dan menjadi haram ketika dengan cara yang batil, ya, yang batil. Nah, kemudian halal proses pengolahannya. Ya. Disembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa innama harrama alaikumul maitatu wad-damu lahmul khinzir, sama dengan tadi. Wa ma uhilla bi ghairillahi bih. Jadi yang halal itu yang disembelih atas nama Allah. Ya. Hewan yang disembelih atas nama Allah atau menyembelihnya tidak menyebut selain Allah. Tidak menyebut selain Allah, tidak menyebut apa-apa, sembelih. Nah, itu boleh. Ya. Maka terkait dengan hal ini ada yang namanya penyembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab, gitu kan. Ya, penyembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab. Itu gimana hukumnya? Berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima itu halal. Ya. Jadi dalam ayat itu al-yauma wahilla lakumut thayyibat. Hari ini ya wahilla, dihalalkan. Halal yang baik-baik itu. Kemudian selanjutnya wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Ya, makanan, dan diartikan di sini para mufassirin menyebutkan bahwa makanan di sini adalah maksudnya sembelihan. Hewan yang disembelih ta'amul ladzina utul kitab, oleh utul kitab, pembawa kitab, ahli kitab, halul lakum, itu adalah halal, silakan. Nah, maka di sini tentunya ada ketentuannya. Bagaimana supaya menjadi halal? Ahli kitab itu disebutkan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab. Karena kita mengimani bahwa sebelum Al-Quran turun itu ada kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada waktu di Turisain, Bukit Turisin. Disebutkan dalam sejarah bahwa waktunya pada abad ke-12 sebelum Masehi, ataupun kitab Zabur kepada Nabi Daud, ya, di Yerusalem, ya, bahasanya Kibti, ya, itu pada tahun 7, abad ke-7, abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian Injil kepada Nabi Isa, itu kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka utul kitab, orang yang ahli kitab. Nah, walaupun nanti jadi pertanyaan yang sampai sekarang apakah masih disebut ahli kitab, tetapi dari segala segi penyembelihan itu ketika sudah sesuai dengan ketentuan itu menjadi halal penyembelihan. Ya, ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Penyembelihan, makanan penyembelihan yang disembelih oleh ahli kitab halal. Nah, harus memenuhi dua ketentuan. Yang pertama, cara menyembelihnya itu adalah sama dengan menyembelih umat Islam. Ya, gimana kita menyembelih tadi? Memotong aliran napas dan aliran darah. Berarti ini yang dipotong adalah tenggorokan, kerongkongan hewan itu. Kemudian yang kedua, tidak disebut nama selain Allah. Ya, langsung dipotong lehernya, terputus aliran napas dan darahnya, dan tidak disebut nama apa-apa gitu kan. Nah, itu yang halal. Ya. Kalau disebut nama ini nyembelihnya karena sesembahan mereka, menjadi tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita menerima makanan sembelihan daging yang disembelih oleh tadi ahli kitab? Ya, selama kita tidak melihat dia menyembelihnya, dan kan mungkin tidak mungkin juga atau bahkan repotan ketika ini nyembelihnya gimana kan?
membuat tidak ini, mungkin tidak nyaman gitu kan kalau ditanyakan. Tapi kalau ditanyakan, kalau kira-kira membuat nyaman, ya tidak apa-apa. Ya, tapi selama kita tidak apa, bagaimana mensikapi makanan yang disembelih oleh ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, selama kita tidak melihat ketika menyembelihnya dia menyebut nama selain Allah, ya, maka halal untuk dimakan. Ya. Kemudian dimasak dengan cara yang baik. Ya. Tentunya tidak dicampur dengan yang haram, gitu kan. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh lebih terbiasa kan memasak, gitu kan. Jadi caranya baik. Baik, terakhir ini mungkin waktunya sudah habis ya. Terakhir, manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena senantiasa mentaati perintahnya. Allah akan ridho, gitu kan, ketika kita mentaati perintahnya. Karena perintah tadi memakan makanan yang halal, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena nauzubillah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, itu mengerikan. Disebutkan dalam sebuah hadis itu, kullu lahmin nabata bil haram fannar aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka fannaru aula biha. Neraka lebih berat untuk menyantapnya, nauzubillah. Makanya bagaimana kita senantiasa memperhatikan akan makanan yang kita konsumsi dan minuman, ya, supaya kita sesuai dengan ketentuan perintah Allah, supaya mendapatkan ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kita ridho Allah sebagai Rabb, dan Allah pun ridho kepada kita. Yang kedua, manfaatnya adalah memiliki akhlakul karim. Sebab tenaga yang kita makan itu menjadi sebab wasilah tenaga, kan? Walaupun ada orang yang tidak makan tetapi punya tenaga. Tetapi sebab akibatnya kalau tidak makan tidak punya tenaga. Ya, jadi memiliki akhlakul karimah karena makanan yang kita konsumsi itu menjadi sebab tenaga, kita bisa beraktivitas, ya, punya tenaga dan juga beribadah. Nah, maka bagaimana kita memperhatikan makanan supaya kita memiliki akhlak yang baik? Karena ada pengaruhnya. Makanan yang haram itu ketika dikonsumsi, salah satunya adalah dalam sebuah hadis disebutkan doanya besar kemungkinan tertolak, itu kan, auzubillah. Nah, yang terakhir, dengan mengkonsumsi makanan yang halal itu terjaga kesehatan. Ya, karena tadi wahilalakum thayyibat, Allah menghalalkan yang baik. Yang halal itu baik. Ya. Jadi yakin bahwa yang halal baik untuk kita. Ya, Allah Maha tahu. Ya. Karena tujuan syariat Islam ini adalah salah satunya adalah hifdul akal, menjaga akal pemikiran, menjaga tubuh ini. Maka menjaganya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi terjaga kesehatan kita yang senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, itu terjaga kesehatan, ya, bergizi dan baik bagi kesehatan. Ya, jadi inilah manfaat bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan taufiknya kita untuk senantiasa mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang halal supaya kita mendapatkan ridho Allah, kita memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan tentunya badan kita, kondisi kita senantiasa sehat dan terjaga. Demikian jamaah sekalian yang disampaikan. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati Allah, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ataupun kekeliruan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan, dan Allah senantiasa membimbing kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sementara ditutup dulu. Nanti kalau ada yang didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan waktunya pas karena tidak melihat jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Masya Allah, atas penjelasannya. Dikabul atau belum dikabulnya doa kita juga salah satunya termasuk pada makanan yang kita konsumsi halal tidaknya, Pak Ustadz, ya. Silahkan kepada para peserta yang mau bertanya. Di sini sudah ada satu yang raise hand, Teh Sofia, silahkan di-unmute saja.
Iya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau nanya ya, Waalaikumsalam. Iya, Mangga, silakan. tadi disebutkan kalau bagaimana cara memasaknya tidak dicampur dengan yang haram. Nah, bagaimana jika begini, saya diundang sama teman makan di rumahnya, kebetulan teman itu non-muslim, terus saya bilang, saya nggak makan yang nggak halal. Dia bilang, iya nggak apa-apa Teh, tenang aja, saya belinya dagingnya di tempat, di apa, di toko daging halal. Nah, iya, tapi setahu saya dia itu kalau di rumahnya juga suka masak, maaf, babi gitu kan. Nah, bagaimana dengan dia masak di wadah yang sama yang pernah dia bikin, masakan ada babinya. Nah, itu jadinya bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah di sini tuh kan kalau saya beli roti roti tawar, jarang sekali yang nggak ada kandungan alkoholnya. Nah, itu eh, hukumnya jadi bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya saya beli roti tawar yang ada ingredientnya tuh ada alkoholnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz, terus yang tadi yang tidak menjijikan. Nah, kan misalnya ini maksudnya yang tidak menjijikan itu hanya bagi saya kan, misalnya buat orang makan sushi gitu kan yang mentah nggak apa-apa, tapi kalau buat saya kok kayak geleh gitu yang mentah. Nah, ini maksudnya jadi tidak halalnya itu hanya bagi saya aja gitu kan? Gitu maksudnya Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Teh Sofia ya. Yang Iya, pertama, bagaimana tadi diundang ke rumah teman, ya, dia non Muslim dan terbiasa memasak masakan yang menurut kita tidak halal, kan daging babi salah satunya. Kalau menurut saya bisa dipastikan dulu, ya, walaupun tadi mungkin untuk bertanyanya kan eh, apa ya, apakah baik atau tidak ketika ditanya, karena apa namanya, ketika syukur kalau makanan yang dihidangkan itu bukan cuma daging, kan ada yang lain. Mungkin kalau di Indonesia ada tempe, ada tahu, kan makanan kok itu kan. Tempe, tahu, makanan bergizi, ya. Bisa memilih makanan lain gitu kan, yang tidak disembelih, ataupun tadi kalau ia terbiasa masak apa ya, ya tadi yang menurut kita diharamkan. Tetapi memang harus dipastikan dulu, ya, apakah memang siapa tahu kan tempatnya juga punya punya dua, kita berprasangka baik. Tapi kalau yakin memang itu adalah bekasnya masak tadi, taruhlah daging babi, ataupun ya kelihatan yakin, ya maka kita minta izin untuk tidak tidak memakannya gitu kan. Ya, saya kira bisa dikomunikasikan. Jadi untuk lebih hati-hatinya memang kalau ada alternatif lain makanannya lebih 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 mudah. Tapi kalau apa, kalau masih ragu-ragu kan, ya untuk lebih hati-hatinya memang ditinggalkan, ya. Tapi kalau ragu-ragu berarti kan 50%, bisa betul bisa tidak gitu kan. Nah, itu memang untuk lebih yakinnya dipastikan bahwa memang dia memasak daging yang tadi taruh daging babi ataupun tempatnya gitu kan. Ya, bisa dipastikan. Kemudian terkait dengan roti yang ada alkoholnya, memang setahu kita terkait dengan hal ini, kabarnya kan apa itu, keju pun ada itunya ya, keju yang yang kita tahu gitu kan. Maka terkait dengan hal ini para ulama yang kita tahu ada dua pendapat, bahwa keju yang diproduksi di negara yang non muslim itu ada yang berpendapat tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Tetapi ada juga pendapat yang mungkin itu untuk lebih hati-hatinya. Tetapi ada juga pendapat yang memperbolehkan. Ya kan kita tidak yakin juga melihat bahwa itu ada campuran najisnya ataupun campuran kotornya gitu kan. Ya boleh dimakan gitu kan. Ya begitupun dengan alkohol gitu kan. Ya. Jadi kalau apa namanya? Ya, memang ada pendapat yang alkohol itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak boleh dikonsumsi, tetapi dalam beberapa kondisi kan boleh juga.
Ya kalau tidak ada lagi, ya mudah-mudahan masuknya kepada faman yuturla ghairu bagi wala 'ad, gitu kan. Jadi termasuk kepada tidak menginginkan, kemudian juga memakannya secukupnya, gitu kan. Nah ini dalam masalah fikih memang tidak terbatas luas fikih itu. Nah, makanya ketika ada perbedaan itu sebenarnya sebuah ruang ataupun kemudahan bagi kita, gitu kan. Kemudahan bagi kita supaya kita bisa ya memilih yang terbaik, gitu kan. Itu terkait dengan roti ya, roti yang jadi ada yang kita tahu ya sama tadi dengan ya produksi keju, gitu kan. Juga alkohol kan ada dua pendapat itu. Untuk lebih hati-hatinya memang kita menghindari untuk dikonsumsi. Tapi kalau tidak ada lagi dan itu memang penting untuk dikonsumsi, ya maka bisa dipilih. Ya. Kemudian yang ketiga tidak menjijikan. Ya memang terkait menjijikan ini tentunya berbeda ya setiap orang. Tetapi ada yang sepertinya sama kan, ada kesepakatan yang membuat walaupun tidak sama gitu kan. Menurut saya sendiri kan jijik itu sama ini sama apa tadi kaki 1000 tinggi ya. Jijik baik gitu kan. Kalau bertemu itu tidak mau bertemu dengan tinggi gitu kan. Ataupun bagi teteh-teteh ibu-ibu yang lain juga sama, mungkin ada yang sama ulat ataupun sama apa. Ya intinya yang menjijikan di sini adalah ya per orangnya dan juga secara umum gitu kan. Ya, tapi secara ini kalau sekarang apa namanya kaki 1000 ataupun ulat ya, ulat bisa diteliti juga. Ya, bisa diteliti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum pada sebuah jenis barang ataupun makanan ya ataupun hewan ya, itu bisa diteliti manfaatnya ketika dikonsumsi, apakah memang, dan tadi walaupun pada akhirnya itu yakin gitu kan, apa yang diharamkan Allah itu pasti ada madorotnya gitu kan, apa yang dihalalkan pasti ada manfaatnya, bukan. Jadi terkait menjijikan di sini saya kira memang beda-beda ya setiap kita yang jijiknya, tapi ada hal-hal yang hampir sama kayaknya gitu kan. Ada hal-hal yang hampir sama dan itu bisa dilihat dari yang dikonsumsi itu manfaatnya apa sih bagi tubuh gitu kan. Secara gizinya mungkin nutrisinya gitu kan. Kalau tadi yang dianggap jijik ibaratnya kaki 1000 ataupun tinggi ya. Dan awal-awal terjadi pandemi ini walaupun entah itu betul atau salah, hoax atau salah, itu kan katanya diawali dengan manusia rakus, apa itu kelelawar aja dimakan, padahal kan kelelawar menjijikan, kan? Ya itu ada yang menyambungkan ke sana. Walaupun perlu diteliti apakah memang betul awalnya terjadi virus corona ini adalah manusia terlalu rakus, gitu kan? Jadi saya kira seperti itu, gitu kan. Jadi bisa dilihat bagaimana manfaatnya. Kalau tadi adanya virus corona ini sebabnya adalah karena makan sop kelelawar kan, ya kan bagi saya menjijikan gitu kan, dan Allah buktikan gitu kan, bisa diteliti. Saya kira seperti itu. Memang beda-beda setiap hewan yang menjijikan bagi kita, tapi ada hewan-hewan yang memang hampir semuanya kita jijik ya ketika dikonsumsi gitu. Wallahu alam. Itu mungkin. Enggak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Jelas ya Teh Sofia. Untuk memberikan kesempatan Pak Ustadz minum dulu karena pertanyaan sudah banyak. Kita akan mendengarkan pantun-pantun yang cakep-cakep dari Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan istirahat dulu Ustadz. Ya, siap, Mangga. Rahasia besar adalah kiamat. Semoga kita tak sempat melihat. Sebelum datang waktu sekarat, bekali diri supaya selamat. Dari air laut dibuat garam, garam ditimbun baris sejajar. Halal jangan dibilang haram, tak ada ilmu wajib belajar. Sidang isbat melihat hilal,
Lebaran berkah di kampung halaman. Haram jangan dihukumi halal. Al-Quran dan Sunnah jadikan pedoman. Gabung NPP, silakan hubungi admin. Warga perantau, salinglah kenal. Pemerintah haruslah menjamin makanan minuman bersertifikasi halal. Nabi Musa berbekal tongkat, tongkat dipukul membelah lautan. Sertifikat bukan sembarang sertifikat, BPOM dan MUI yang mengeluarkan. Indah sungguh suara Bilal, bersama Nabi sholat berjamaah. Nafkahi keluarga dengan yang halal, keluarga sehat, hidupnya berkah. Indonesia negara kaya rempah, rempah dipakai dalam masakan. Untuk apa harta ilmu melimpah kalau halalan toyiban diabaikan? Anak laut pergi berenang di antara puing kapal yang karam. Banyak orang mencari senang, tiada peduli halal dan haram. Hawa dingin di kota Batu, jalan-jalan mengantar tamu. Kalau Allah haramkan sesuatu, yakinlah itu demi kebaikan. Tutup rapat jendela dan pintu, tutup rapat jendela dan pintunya. Waspada selalu ulah penjahat, halal dan haram jelas hukumnya, jagalah diri dari hal subhat. Jalan-jalan tertusuk duri, cabut duri duduk di kursi. Hati-hati jangan memperkaya diri, haram hukumnya harta hasil korupsi. Ini yang terakhir. Kajian MPP di Rabu pagi bersama Ustadz Aep bergelar LC. Cukup sekian pantunku ini, kalau ditambah bisa ditegur MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Mbak Berta. Baik, saya lanjutkan Pak Ustadz. Di sini ada banyak sekali yang chat pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Ibu Indar. Ibu Indar bertanya, apa hukum makanan yang dibeli dengan uang bank yang mungkin di dalam uangnya itu di dalamnya terdapat bunga bank? Silakan Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Berarti dari prosesnya. Ya, jadi yang mungkin ya. Jadi kalau mungkin itu kan masuknya kepada samar gitu kan. Mungkin. Jadi samar berarti kalau dalam hukum tadi syubhat gitu kan. Untuk lebih hati-hatinya memang ditinggalkan. Tetapi kalau belum ada keyakinan ya kita tidak bisa memastikan itu halal dan haram ya. Karena hukum itu kan dilihat secara zahir kan, fahkum bizawahir gitu kan. Karena kita tidak bisa menghukumi yang tidak nampak ya. Menghukumi perasaan seseorang kan tidak bisa ya, karena memang tidak kelihatan. Makanya kalau terkait dengan hukum adalah fahkum bizawahir. Ada saksi kan, ada bukti gitu kan. Nah, kalau terkait tadi kata-kata samar memang masuknya berarti kepada syubhat. Untuk lebih selamat, lebih tenang, berarti ngambilnya hati-hati. Ya, berarti lebih baik tidak digunakan. Tetapi kan di dalam bank juga itu ada solusi. Ada salah satunya bank syariah gitu kan. Ya, bank syariah, saya baca informasi terakhir katanya kan di Eropa pun sudah banyak ini menjamur bank-bank syariah. Itu adalah kemudahan bagi kita. Dan berpikirnya adalah kita berpikir positif. Itu di dalamnya kan ada majelis pertimbangannya, ada syariahnya jelas. Jadi karena ada kalanya orang lah sama aja katanya. Jadi kita berpikirnya berprasangka baik itu adalah solusi itu kan. Jadi kalau tadi memang ragu-ragu, ya ditinggalkan. Memang bagi Rasul mengajarkan seperti itu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kita ragu. Karena yang namanya kebenaran itu adalah ketika kita melaksanakannya dengan yakin gitu kan. Nah kalau tadi bunga bank itu ada keraguan-raguan ketika menggunakannya, ya beralih kepada yang syariah gitu kan. Ataupun kalau masih tetap tidak ada keraguan-raguan, ya tadi maksudnya syubhat, ya udah tinggalkan gitu kan. Tapi selama tidak yakin itu haram, ya berarti kan kita tidak bisa menyatakan itu adalah haram gitu kan. Karena tadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas gitu kan. Dan di antara keduanya namanya syubhat ataupun samar-samar. Mudah-mudahan itu yang dimaksud jawabannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Lien. Bagaimana makanan halal itu berpengaruh pada akhlak dan keikhlasan seorang muslim?
Dan bagaimana juga saat ini masih ada orang Muslim yang menjaga makanannya tapi tetap berakhlak buruk. Silahkan Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih pertanyaan dari Iblin ya. Jadi memang makanan itu ada dampaknya kepada kehidupan kita. Ya, tadi salah satunya hubungan kita dengan Allah ketika apa? Ketika tadi di awal ada cerita bahwa bagaimana sebutir korma itu menghalangi diijabahnya doa. Ya, begitupun kepada apa? Kepada akhlak yang baik. Jadi bawaannya ketika makan makanan yang haram itu malas untuk beribadah, akhlaknya tidak baik. Ya, buktinya bagaimana? Kita bisa melihat mungkin, ataupun bisa, saya kira bisa merasakan masing-masing. Ketika kita hati-hati, bahasa Sundanya apik gitu kan, kepada makanan, itu bisa kita rasakan. Bagaimana kita mudah bangun malam, bagaimana kita mudah sholat tepat waktu, bagaimana kita mudah baca Quran, bagaimana ibu-ibu, teteh-teteh di sini mudah untuk pengajian, walaupun kan harus berkorban kuota gitu kan, berkorban waktu, tapi mudah dilaksanakan dengan tenang dan senang. Ya, itu saya kira ada dampak dari makanan. Ya, jadi kalau makanan yang halal bawaannya melaksanakan kebaikan itu mudah. Ya. Dan sebaliknya makanan yang haram itu berat gitu kan. Dan mungkin ada kalanya kita mungkin berat akan baca Quran, berat akan apa? Akan sholat. Nah, itu perlu dievaluasi gitu kan. Apakah memang ada dampak dari makanan juga? Tapi yang saya rasakan gitu kan. Dan mungkin juga bisa dilihat ya, mohon maaf kalau mencontohkan ibaratnya yang haram ibaratnya gitu kan. Kalau orang yang melakukan itu kan ada ceritanya, orang awalnya dari mencuri, ya, kemudian habis mencuri dia makan, akhirnya dia gunakan untuk apa? Untuk membeli barang yang memabukkan, akhirnya karena membeli barang yang minuman yang memabukkannya adalah dari toko sebelah, penjaganya adalah perempuan, akhirnya tidak sadarkan diri karena memang dia mabok gitu kan, akhirnya perempuannya diperkosa juga. Karena takut ketahuan, akhirnya dia dibunuh juga. Itu kan ada kaitannya gitu kan. Bagaimana kejahatan itu memang beruntun gitu kan. Ya, diawali dengan makan. Ya, kalau yang saya rasakan sendiri gitu kan, seperti itu. Ya, ketika kita hati-hati, mudah bawaannya untuk melakukan kebaikan. Dan ketika ada sesuatu yang salah mengkonsumsinya, itu bawaannya berat untuk melakukan kebaikan itu. Kalau dari segi, saya kira dari segi yang dirasakan itu kan. Jadi memang ada kaitannya bagaimana makanan ini dengan akhlak kita tadi, dengan juga dengan keimanan gitu kan. Karena keimanan itu naik dan turunnya dengan banyak berbuat kebaikan. Kalau kebaikannya kurang, ya otomatis nanti keimanannya juga makin berkurang. Ini dampaknya dari makanan. Dan tadi kalau terkait dengan hubungan dengan Allah itu tidak mesra ataupun tidak dekat karena memakan makanan yang haram, ataupun mungkin secara kesehatan ya, secara kesehatan guru kami Bapak Profesor Dr. Dede Kusmana ya, jadi pernah menyampaikan terkait dengan makanan ini. Bagaimana ketika ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu secara kesehatan bisa hilangnya adalah beberapa waktu, bahkan berbulan-bulan. Makanya kan ada cerita bagaimana tadi yang 4 bulan itu tertolak doanya. Nah, jadi secara kesehatan juga di dalam tubuh kita bisa diteliti bagaimana dampak makanan yang haram itu ya membuat tadi kita memang selain tidak malas untuk berbuat kebaikan, juga mungkin tidak dekat dengan Allah ya. Karena di hadis yang disampaikan terkait dengan makanan yang halal itu, bagaimana pentingnya memakan makanan yang halal, itu Allah menyampaikan awalnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Makanya dalam harta itu kan kita pernah membahas, itu ditanyanya depan belakang, dari mana dan untuk apa gitu kan. Nah, wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman itu
sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai rasul, makanlah yang baik. Begitupun kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, gitu kan. Nah, kemudian Rasul menceritakan seorang laki-laki summa dzakara rajul, ya, dia menempuh perjalanan jauh, kemudian kondisinya rambutnya kusut, gitu kan. Kemudian ash'asa aghbara yadayhi, kemudian dia compang-camping, tetapi berdoa kepada Allah. Ya Rabb, sambil mengangkatkan tangannya. Ya mutu jadi ilas sama, ya mengangkat tangan. Kemudian dia di akhir hadis itu disebutkan dia makan makanan yang haram, minum dan dikenyangkan dengan yang haram, kemudian pakaian juga haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya? Bagaimana kaitannya antara makanan ini dengan doa kita, juga dengan akhlak kita, ya. Mudah-mudahan kita semua Allah senantiasa bimbing untuk mengkonsumsi yang halal sehingga mudah untuk melakukan kebaikan dan doa kita senantiasa Allah ijabah. Itu kan hamba yang enak itu adalah yang doanya diijabah, gitu kan. Minta apapun Allah berikan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan itu maksud jawabannya. Demikian, Alhamdulillah, Masya Allah, hatur nuhun Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi Hayati yang ragu akan alat masak di suatu restoran. Jadi restoran ini, restoran yang punyanya itu Chinese Pak Ustadz, tapi menjual makanan-makanan yang empek-empek yang notabene-nya menurutnya tidak ada tersedia daging babi. Tapi Mbak Dewi ini ragu dengan alat-alat masaknya yang digunakan untuk memasak makanan non-halal. Itu bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Silahkan. Baik, kalau ragu-ragu, menurut saya tinggalkan. Ya, empe-empe bikin aja di rumah. Jadi intinya keraguan-raguannya. Kalau ragu-ragu memang karena ragu-ragu itu membuat kita tidak nyaman kan kalau ragu-ragu itu. Kecuali tidak ada pilihan lain, gitu kan, dan itu madharat, ya. Kita di tempat itu akan kelaparan kecuali hanya ada tempat itu yang berjualannya. Ya, tadi mudah-mudahan maksudnya kepada famaniturra ghairu baghin wala adin. Dalam keadaan darurat dan secukupnya, fala itsma alaih, maka tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Di akhirnya kan itu, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada pilihan lain, insya Allah sekarang kan lebih banyak yang halal itu. Dan tadi kesimpulan dari ceramah ini sebenarnya sudah disimpulkan sama pantunnya Bu Berta, ya, luar biasa. Jadi ada yang berwenang yang memberikan sertifikasi halal, gitu kan. Jadi untuk lebih hati-hatinya, ya walaupun karena repot juga kalau kita harus yakin tidak percaya, karena dan ini bagaimana kita melatih kepada anak-anak, gitu kan, kepada kita juga, gitu kan. Minimal yang dibeli itu di warung, di supermarket itu kan tinggal dilihat ada label halalnya enggak. Itu kan membuat kita setidaknya tenang. Kalau bagi saya gitu, ketika melihat ada label halalnya membuat kita tenang. Itu beberapa makanan, karena ada yang tidak ada labelnya, ya. Bala-bala tidak ada label halalnya. Tapi yakin bala-bala kan masa terbuat dari babi. Jadi memang untuk lebih meyakinkan kita, makanan-makanan yang kemasan ada itunya diproduksi mungkin di tempat yang jauh, ya kita bisa lebih meyakinkan dengan label itu, gitu kan. Karena kan walaupun ada informasinya untuk mendapatkan sertifikat halal itu adalah ada yang bilang bisa dibeli, tapi saya yakin itu kan lembaga itu adalah kredibel, banyak ahli di dalamnya, kan tidak sembarangan. Makanya salah satunya untuk meyakinkan kita supaya tenang, cari yang ada label halalnya. Bagaimana dengan masakan-masakan tadi yang cepat saji, gitu kan, seperti ya kalau tidak ada lagi madorot, ya bismillah, gitu kan. Tapi kalau ada pilihan lain, ya memilih yang membuat kita lebih yakin supaya nanti ibadahnya, kehidupannya lebih tenang, gitu. Demikian mungkin yang bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Dela.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Ahli kitab pada saat sekarang itu siapa? Terus apakah pemuka agama atau orang biasa tapi beragama Nasrani atau Yahudi? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan ahli kitab, ya, penyembelihan ahli kitab, bahwa wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Jadi makanan di sini diartikan adalah sembelihan ahli kitab itu halal. Nah, dan tadi cara menyembelihnya yang bisa menjadi halal itu adalah sesuai dengan umat Islam. Tadi dipotong ininya, dipotong lehernya, bukan dicekik ataupun ditojos gitu kan. Jadi dipastikan memang seperti itu. Kemudian tidak disebut nama selain Allah. Kalau umat Islam pun menyembelih tidak menyebut apa-apa, itu menjadi halal. Ada ayam punya sendiri, ya, punya sendiri kan halal kamu sendiri. Kemudian dia sembelih lehernya, urat apa tuh saluran aliran napas dan aliran makannya terputus. Kemudian dia tidak menyebut apa-apa, langsung dipotong aja, ya. Ininya sesuai dengan menyembelihnya, itu halal. Begitupun tadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, selama dia tidak menyebut nama selain Allah, ya tidak menyebut apa-apa, menyembelih, nah itu yang halal gitu kan. Kalau dia nyembelihnya menyebut yang lain gitu kan, ya itu tidak halal gitu kan. Dan tadi supaya kita tenang adalah ketika mungkin dihadapkan dengan ada teman yang non muslim memberikan makanan, ya selama, jadi jangan mempersulit diri gitu kan, selama kita yakin tidak melihat dia nyembelihnya tidak menyebut nama Allah, ya berarti halal gitu kan. Ya, jadi keyakinan itu gitu kan. Ya, kemudian siapa ahli kitab? Makanya tadi ahli kitab itu adalah orang yang diberikan kitab. Jadi sebelum Al-Quran itu, tapi memang orang yang beriman kepada ahli kitab itu, di dalam beberapa keterangan itu dia pasti mengimani kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah musaddiqul lima baina yadayhi. Itu kan kitab-kitab tadi ada Taurat, Zabur, kemudian Injil kan sebelum Al-Quran. Al-Quran adalah musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan semua itu. Karena berdasarkan yang kita tahu, walaupun saya belum pernah membaca Taurat gitu kan, itu dari intisari ajarannya adalah sama. Mengesahkan Allah, bagaimana larangan memakan barang yang tadi yang tidak bermanfaat ataupun berbuat baik kepada orang tua. Intisari ajaran-ajarannya sama dengan Al-Quran. Ya makanya tadi ahli kitab itu sembelihannya menjadi halal. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, dengan sekarang memang kalau yang kita tahu di beberapa tafsir itu ada dua pendapat. Jadi kalau yang menyempitkan, memang yang disebut ahli kitab itu adalah yang sesuai dengan yang kitab yang dulu diturunkan. Ataupun minimal dia apa? Kepercayaan dia itu dari nenek moyangnya, bukan pindahan. Kan mungkin ada orang Yahudi tadinya sebelumnya bukan Yahudi itu kan, ataupun orang Nasrani sebelumnya Nasrani. Jadi keyakinan dia dari awal ya sama seperti kebanyakan kita kan umat Islam, dari nenek moyang gitu kan, kepercayaan gitu kan. Dan itu memang ada yang mengatakan secara umumnya ya ahli kitab itu ada sampai sekarang. Kalau yang mempersempit ya cuma sampai dulu gitu kan, itu zaman dulu gitu kan, sudah dinasah dari sama Al-Quran. Ya, tapi sekali lagi perbedaan itu adalah bagaimana pintarnya para ulama, itu kemudahan bagi kita. Jadi simpelnya adalah terkait dengan sembelihan ini tadi saja gitu kan, karena ini terkait ahli kitab ini adalah nanti pada akhirnya terkait dengan sembelihannya gitu kan. Selama kita tidak melihat langsung gitu kan, ketika menyembelihnya dia tidak menyebut nama Allah ataupun tidak menyebut nama selain Allah, ya itu yakin halal dimakan. Tapi untuk lebih hati-hatinya, lagi-lagi hati-hati gitu kan, karena banyak yang, apalagi banyak pilihan gitu kan, ya lebih baik ditinggalkan kalau ada pilihan lain gitu kan. Itu mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan ahli kitab gitu. Banyak. Masya Allah, jelas sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini masih ada waktu para peserta. Silahkan yang mau bertanya langsung unmute saja. Aku teh. Satu-satu. Oh, Dena.
Satu-satu masih nyambung sama yang tadi pertanyaannya dulu. kali ya, satu-satu kali ya. Iya, aku Karena- masih nyambung sama yang tadi. Berarti kita boleh makan daging yang disembeli, maksudnya daging kosher dari Yahudi, karena kalau dilihat kan tata cara Yahudi hampir mirip dengan Islam gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Ya tadi selama tata caranya sesuai dengan kita itu menjadi halal. Ya makanya tadi di dalam ayatnya adalah sembelihan ahli kitab itu hillul lakum, halal bagi kalian. Ini bagaimana Allah memberikan pilihan gitu kan, karena Allah tentunya Maha tahu ya. Kalau di Indonesia kan tentunya mayoritas Islam gitu kan. Kalau di negara lain mungkin ada yang mayoritas bukan Islam, makanya terkait dengan hubungan dengan mereka, karena kalau terkait dengan muamalah juga makanan itu kan karena ada komunikasi ya. Jadi ada komunikasi biasanya ada konsumsi gitu kan. Nah, makanya ini tidak bisa dipungkiri. Nah, selama tadi ketentuannya adalah yang disembelihnya, yang dipotongnya adalah lehernya gitu kan, tadi memutuskan saluran makan dan napas, yaitu kan sesuai dengan sembelihan kita gitu kan, umat Islam, yaitu halal. Dan tadi ya dipastikan memang tidak menyebut nama selain Allah. Jadi umat Islam pun kalau tidak menyebut apa-apa langsung dipotong ya, dan ini sesuai motong ini ya halal gitu. Jadi tidak menyebut apa-apa itu boleh dimakan. Jadi tadi untuk lebih meyakinkan kita adalah ya selama kita tidak melihat langsung gitu kan, ya udah berprasangka baik gitu kan. Tapi tadi untuk hati-hatinya kalau ada pilihan lain ya dihindari. Nah, kalau ada teman dekat ya kemudian non muslim, kemudian ya kita juga sudah terbiasa gitu kan, dan ketika ditolak karena kita bilangnya hati-hati dan kita pun yakin dalam penyembelihannya memang dia baik itu kan sesuai, ya bisa dimakan. Nah, kalau nanti ketika dari penolakan itu dampaknya malah jadi apa? Jadi tidak baik ya. Tapi tadi selama syaratnya adalah sesuai dengan ketentuan penyembelihannya dan tidak menyebut selain Allah, maka hillul lakum, menjadi halal. Itu mungkin tanggapannya. Terima kasih Pak Ustadz, sangat jelas ya Teh Dela. Iya, sangat jelas, makasih banyak. Kalau koser, apa namanya tadi, koser ya, daging koser, ya itu kan terbuatnya katanya dari ini kan, dari hewan-hewan unggas ya, bukan dari babi gitu kan. Berarti secara zatnya itu lebih aman gitu kan. Zatnya itu kita ya lebih aman, kita lebih tentam. Makanya tadi tinggal prosesnya aja yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan adalah prosesnya. Nah, dan tadi salah satunya adalah untuk proses itu kita meyakinkan diri, apalagi kita saudara kita teman kita yang non muslim itu adalah ya orang baik, kita tahu. Jadi itulah makanya di dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT memuliakan kepada ahli kitab, karena Allah yang menurunkan kitab sebelum Al-Quran juga sebagai solusi bagi umat Islam, karena Allah Maha tahu bagaimana Kanjeng Nabi saja ketika di Madinah kan berdampingan dengan orang muslim gitu kan. Jadi yang kita tahu memang dari informasi koser itu kan secara zatnya katanya selain daging itu kan, selain babi ataupun yang lainnya yang diharamkan, berarti lebih secara zatnya lebih aman gitu kan, apalagi dari unggas ataupun burung-burung gitu kan, lebih aman. Tinggal meyakinkan diri saja, apalagi selama kita tidak melihat langsung dia motongnya, ya diyakinkan saja gitu kan, dan baca bismillah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan ya. Seperti itu, Bang. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Kepada Teh Dini, silahkan Teh Dini yang sudah menunggu. Baik, terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan dari banyak orang juga Pak Ustadz, mengenai tata cara dalam bersilaturahmi alias makan gitu Pak Ustadz ya, kepada keluarga pihak dari non-muslim. Karena kan di sini banyak rata-rata nikahnya dengan orang negara setempat Pak Ustadz, yang mana misalnya mertuanya tidak mau menyediakan makanan halal Pak Ustadz. Sejauh ini sih misalkan mertua saya nggak pernah menyediakan makanan halal, alasannya apapun tidak bisa itu Pak Ustadz. Tapi demi menjaga
silaturahmi saya tetap makan dengan mengucapkan bismillah. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Tapi kalau di rumah kita selalu mengusahakan makanan halal, begitu pun juga di luar. Bagaimana Pak Ustadz? Nuhun Pak Ustadz. Kalau kondisinya seperti itu, kondisi tadi yang disampaikan tidak menyediakan berarti masuknya kepada madorot itu kan, ya masuknya kepada madorot. Dan faman yuturlo ketika madorot ya pada isma alaih, tidak berdosa selama kita memang tidak menginginkannya gitu kan, tidak menginginkannya, kemudian juga secukupnya gitu kan, secukupnya, tidak sampai berlebihan gitu kan. Tapi sekali lagi kalau ada pilihan lain, ya kita memilih yang lain. Tapi kalau kondisinya tadi yang disampaikan Teteh seperti itu, ya tidak disediakan yang lain, ya berarti masuknya kepada madorot, kecuali menolak makanan. Tapi kalau menolak dampaknya lebih besar, ya, saya kira bismillah aja. Mudah-mudahan masuk kepada madorot gitu kan, Allah mengampuni. Ya, kalau madorotnya ya kondisinya kan seperti itu. Jadi kumaha harerese, maksud bahasa Sunda mah harerese gitu kan. Madorot juga terkait dengan bagaimana jadi nanti komunikasi hubungan dengan keluarga ataupun dengan mertua itu kan. Kalau kondisinya seperti tadi, gambarannya adalah madorot itu kan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita semua di sana. Semangat. Tadi ini sudah Alhamdulillah. jelas Teh? Alhamdulillah. Ini masih ada waktu. Silahkan Teh Eliana, singkat saja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini berhubungan lagi tadi dengan pertanyaannya Teh Sofia mengenai makanan-makanan yang mengandung alkohol gitu kan Pak Ustadz. Kan ini pertanyaan-pertanyaan sudah berulang kali juga dipertanyakan, misalkan kan di tape ada alkohol, kan di cuka ada alkohol, misalnya seperti itu. Dan waktu itu saya juga pernah dengar, kalau nggak salah Ustadz Adi itu bilang alkohol itu sebenarnya yang haram itu kalau yang diminum. Nah jadi saya berpendapat oke, selama dia, apalagi kalau di sini kadang-kadang orang suka masak, misalnya dikasih alkohol. Saya nggak tahu ya, saya juga nggak pernah makan. Tapi misalnya kalau saya bikin salad gitu kan, terus saya pakai cukanya ada alkoholnya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi saya cuma berpatokan sama apa yang dikatakan Ustadz Adi Hidayat waktu itu, kalau alkohol itu yang haram itu yang kalau diminum. Jadi kalau dimakan mungkin apalagi kandungannya pun akan lebih berkurang gitu Pak Ustadz. Kalau saya berpendapat seperti itu, saya punya prinsip seperti itu, selama dia tidak diminum, itu apakah saya salah Pak Ustadz? Nuhun. Iya, mangga, terima kasih Mbak Eliana. Terkait dengan alkohol, ya tadi tentunya tidak lepas daripada perbedaan, ya, ikhtilaf gitu kan. Jadi kalau yang kekeh itu kepada pendapat yang tidak boleh dikonsumsi, baik dimakan ataupun diminum gitu kan. Ya, secara ini asas manfaat gitu kan. Manfaatnya kan digunakan untuk meredakan sakit biasa gitu kan. Nah, kalau untuk itu berarti tidak ada masalah. Ini yang menjadi perbedaan itu adalah ketika dikonsumsi tadi, baik diminum ataupun dimakan juga bisa ya. Ketika dicampurkan dengan makanan kan jadi dimakan gitu. Nah, jadi karena ini juga ada beberapa minyak wangi juga kan yang memakai alkohol itu kan. Ada juga yang tidak gitu kan. Nah, jadi untuk diminum ya, karena itu adalah ilatnya memabukkan. Nah, itu yang haramnya. Ya. Yang memabukkan. Jadi terkait dengan minuman, kita tadi bahas makanan ya. Hal yang dikonsumsi itu adalah minuman juga. Nah, jadi dalam sebuah hadis itu disebutkan kullu muskirin haramun. Apapun yang memabukkan itu menjadi halal. Ya. Jadi ilatnya daripada alkohol itu adalah memabukkannya gitu kan. Memabukkannya. Maka menjadi haram. Maka apapun yang memabukkan sebenarnya bukan cuma diminum saja, ya. Makanya terkait dengan yang memabukkan kan kabarnya, ya, itu ada yang disuntikan, ada yang diminum, ada yang di apa gitu kan. Ya, apapun pokoknya ketika memabukkan menjadi haram gitu kan. Kullu muskirin haramun, ya. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Nah, begitupun alkohol ketika
diminum gitu kan, ketika memabukkan menjadi haram. Tetapi ketika dalam kondisi itu tadi kepada mudorot gitu kan, karena ada beberapa makanan mungkin yang mengandung alkohol ya saya kira gitu kan, seperti apa itu, ibu-ibu biasanya buat apa tuh, Seperti ada buat ini Pak Ustadz, tap, Black Forest tap, misalnya, kue bikin tape kan biasanya itu di itu ya, pakai apa itu tape itu, karena tape difermentasi. fermentasi itu kan. Kayak Nah, ragi, jadi Pak Ustadz. ragi ya, itu tape itu kan memabukkan tidak? Kan tidak ya. Ya, Malah atau juga acar itu loh Pak Ustadz, iya betul. ya, jadi secara itu yang diminum langsung karena memang terkait dengan makanan ya, makanya tadi terkait dengan apa tuh, keju ya, keju juga itu kan, makanya keju ada yang kalau yang ketat itu tidak boleh, apalagi yang dikonsum apa yang diproduksi di daerah di negara muslim. Tapi lebih longgar ya, selama kita tidak apa, tidak yakin itu memang terbuat dari yang haram gitu kan, yang untuk lebih hati-hatinya memang bisa ditinggalkan gitu kan. Tetapi karena tadi mungkin alasannya terkait dengan mudarat ya bisa dikonsumsi. Jadi memang ada makanan-makanan yang mengandung ini ya, sari-sari alkoholnya gitu kan. Dan itu yang kita tahu ya betul. Jadi diminum membuat mabuk ya itu yang diharamkan. Karena ilatnya adalah kullu muskirin haramun. Apapun yang memabukkan itu menjadi haram. Ya bukan alkohol saja, kalau orang minum air apa tuh, cikalomeran, air got gitu kan, memabukkan haram gitu kan. Ya, jadi ilatnya adalah memabukkannya gitu kan. Ya, untuk lebih. Tapi kalau makanan ya memang ada campuran-campuran. Ada beberapa makanan yang ya itu apa namanya, sifat ataupun jenis alkoholnya itu kan, ya kan tidak memabukkan gitu kan. Itu yang kita tahu pun seperti itu gitu kan. Kalau dicampur memang seperti itu. Jadi ada yang membolehkan. Ya tadi tidak terlepas daripada di dalam perbedaan ini kemudahan bagi kita. Karena tentunya ada di beberapa daerah seperti ya teteh-teteh, ibu-ibu mungkin di luar gitu kan, dihadapkan dengan kondisi yang seperti dirasakan, yaitu ya udah bismillah, ya Allah saya mudarat, mudah-mudahan ketika tidak ada pilihan lain ya mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan. Insya Allah fala itsma alaih gitu kan. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun gitu kan. Seperti itu yang bisa ditanggapi Mama. Nuhun Pak Ustadz. Maka sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Ini pertanyaan sekaligus penutup dari Teh Madina. Bagaimana daging ayam di supermarket Pak Ustadz? Karena tidak tahu proses dan cara potongnya. Halal atau haram? Silakan Pak Ustadz. Ya, halal atau haram daging yang Dibeli di supermarket. Untuk keyakinan memang kita harus memastikan gitu kan. Nah, makanya untuk hati-hati dulu di kampung kita itu senantiasa diajarkan. Ya, kalau sekarang memang ayam potong itu kan sudah ini ya, banyak di mana-mana gitu kan. Banyak di mana-mana. Jadi kalau sudah punya langganan tinggal dipastikan. Tetapi kalau apa namanya, dan makanan masuk supermarket itu kan juga tidak sembarangan kan, mungkin ada ketentuannya saya kira gitu kan. Ya tadi kembali kepada bagaimana keyakinan kita gitu kan. Ya karena repot juga kan untuk memastikan apa tadi, apakah ini baca bismillah motongnya, repot juga siapa yang motongnya kan ditanyakan sama petugasnya, kata petugasnya ada yang ngirim, saya repot gitu kan. Bisa jadi nanti belinya jadi minggu depan gitu kan, karena mengusut itu dulu gitu kan. Nah, untuk memudahkan kita, ya udah kita yakin ya tadi selama kita tidak apa namanya, tidak melihat langsung ketika motongnya tidak menyebut nama selain Allah, yakin halal gitu kan. Tapi lagi-lagi kembali kepada kita. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Di supermarket mungkin ada pilihan lain, ada kacang, beli kacang aja gitu kan. Nanti untuk lebih yakinnya beli ayam sendiri dipotong sama suami di rumah gitu kan. Jadi
kita ambil yang mudahnya saja. Tapi memang kalau mendesak, ya, jadi tidak ada untuk dibeli ayam yang yang hidupnya, ya udah beli yang sudah di itu. Dan yakin kan masuk ke supermarket juga tidak sembarangan, pasti itu ada ketentuannya. Ya, kuncinya tadi sih, selama tidak yakin melihat langsung gitu kan penyembelihannya, ya udah Bismillah, halal gitu kan. Karena repot juga tadi kalau terlalu, memang kita hati-hati, tapi kalau terlalu teliti berlebihan juga merepotkan gitu kan, merepotkan bagi kita gitu kan. Ya, jadi terkait dengan memang ayam potong ini ya di Indonesia aja kan sudah ini santri juga di sini biasa ini memakan ayam beli udah dipotong, tapi sudah tahu kita pastikan bahwa yang memotongnya baik gitu. Jadi tapi untuk lebih hati-hatinya ya sebenarnya ya tidak gitu kan, karena yang sudah terbiasa pun kan bisa jadi kemarin membaca Bismillah, sekarang mah tidak karena rarusuh ataupun terburu-buru ya. Kalau kita tidak ada asas yakin itu ya repot juga kan. Jadi yakin saja Bismillah. Nah kecuali tadi kita yakin memang ketika menyembelihnya dia tadi prosesnya tidak baik gitu kan. Itu yang bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin maksud Teh Madina kalau beli ayamnya di sini ya Pak Ustadz ya, di Eropa, karena kan sebagian non Muslim. Jadi di sini ada dua pilihan ya Pak Ustadz ya. Kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita memilih yang menurut kita yakin. Tapi kalau kita yakin dan kita juga tidak melihat cara memotongnya, insya Allah ya Pak Ustadz ya, Allah maha mudah dan maha banyak memberikan pilihan gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya sama-sama. Tapi kalau ada pilihan antara supermarket yang yang menjual menjual halal, dagingnya gitu, itu halal, ya kita tadi lembaga yang mencantumkan halal itu kan tidak sembarangan juga gitu kan, tidak sembarangan. Jadi yakin, kalaupun ibaratnya dia bohong kan, secara ini ya dosa dia gitu kan, kita udah selamat gitu kan. Jadi kalau ada pilihan yang ada pilihan yang ini, yang umat Islam dulu yang ada halalnya gitu kan. Nah kalau tidak ada baru masuknya kepada madharat itu kan. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Penjelasannya sangat jelas, temanya juga benar-benar sangat berguna untuk kita yang hidup di negara yang non-muslim ya Pak Ustadz ya. Waktu sudah habis, silakan Pak Ustadz bisa ditutup dengan doa. Baik, terima kasih Mbak Desi. Kita sama-sama akhiri dengan doa, ya, dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, dan Allah membimbing kita, memudahkan kita untuk bisa mengkonsumsi yang halal, karena yang halal itu adalah sesuatu yang penting bagi kita, karena ini berkaitan dengan keimanan dan juga berkaitan dengan akidah, dengan ibadah kita semua. Insya Allah, ya, saudara-saudara kita yang di sana di Perancis, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan mengkonsumsi yang halal, sehingga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana kal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma qawwin umurana wa barik umurana ya rabb. Berkahilah ya Allah usia kami semua ya Allah. Wa tsabbit imanana, teguhkanlah keimanan kami semua. Wa ahsin akhlaqana, baguskanlah, perbaikilah akhlak kami semua. Wa ilal khairi qarribna, mudahkanlah kami berbuat kebaikan, mudahkanlah kami mendapatkan sesuatu yang halal ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Rabb, cukupkanlah kami dengan yang halal dan jauhkanlah kami dari yang haram. Allahumma kfina bihalalika haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Tadi mungkin di akhir ya, salah satu doanya adalah doa yang pendek, itu diajarkan baginda Rasul. Kita senantiasa meminta yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah kami ini dengan yang halal dan jauhkanlah dari yang haram.
ya, wa aghnina bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah, kayakanlah kami dengan keunggulanmu, dengan fadl darimu, wa aghnina bi fadlika amman siwak, selain meminta selain kepadamu, ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk mendapatkan yang halal. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Pak Ustaz. Terima kasih kepada seluruh peserta kajian. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin jika sebagai moderator tadi banyak kesalahan dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat diajukan karena waktunya terbatas. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.